Halo sahabat, ini benar-benar mengejutkan. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini bukan karena aksinya di lintasan balap, melainkan karena muncul kabar yang ramai dibahas di media sosial. Sejumlah unggahan dan komentar netizen berspekulasi bahwa Veda Ega diduga membawa seorang wanita yang disebut-sebut sebagai pacarnya saat pulang ke Indonesia. Kabar tersebut langsung memicu rasa penasaran para penggemar. Banyak yang mencoba mencari tahu siapa sosok wanita yang terlihat bersama Veda. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Veda Ega maupun pihak terkait yang mengonfirmasi bahwa wanita tersebut adalah pacarnya. Terlepas dari rumor yang beredar, kepulangan Veda Ega tetap disambut hangat oleh para penggemar. Setelah menjalani berbagai seri balapan internasional, Veda mendapat banyak dukungan dan ucapan semangat agar terus meraih prestasi serta mengharumkan nama Indonesia di ajang balap dunia. Menurut kalian, apakah wanita yang ramai dibicarakan itu memang pacar Veda Ega atau hanya teman maupun rekan perjalanan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus Veda Ega Pratama dalam setiap balapannya. Like video ini, bagikan kepada teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar dunia balap Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Gila, benarkah ini yang selama ini ditunggu para fans? Halo sahabat otomotif, kembali lagi di channel yang selalu menghadirkan kabar terbaru seputar dunia balap. Kali ini publik benar-benar dibuat heboh. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan, bukan karena aksinya di lintasan, melainkan karena sebuah rumor yang mendadak viral di media sosial. Beredar spekulasi bahwa saat pulang ke Indonesia, Veda Ega terlihat bersama seorang wanita yang langsung memicu rasa penasaran netizen. Tak butuh waktu lama, berbagai komentar bermunculan. Banyak yang menduga wanita tersebut adalah sosok yang selama ini disebut-sebut sebagai orang spesial dalam kehidupan Veda. Benarkah Veda Ega akhirnya membawa sang kekasih ke Indonesia? Atau semua ini hanyalah kesalahpahaman yang dibesar-besarkan oleh media sosial? Yang pasti, kepulangan Veda Ega disambut dengan penuh antusias oleh para penggemarnya. Dukungan terus mengalir agar pembalap muda kebanggaan Indonesia itu semakin sukses dan mampu meraih podium di ajang internasional. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah wanita yang terlihat bersama Veda memang sosok spesial atau hanya teman dan rekan perjalanan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Veda Ega Pratama dan dunia balap. Halo sahabat otomotif, selamat datang kembali di channel kami. Belakangan ini media sosial kembali dihebohkan dengan sosok wanita yang disebut-sebut oleh sebagian netizen sebagai pacar Veda Ega Pratama. Kemunculan wanita tersebut langsung menarik perhatian publik dan memicu berbagai komentar. Banyak netizen memuji penampilannya yang dinilai anggun dan menarik. Kolom komentar pun dipenuhi berbagai tanggapan positif. Tidak sedikit yang menyebut bahwa jika benar memiliki hubungan dengan Veda Ega, keduanya terlihat serasi. Kabar mengejutkan datang dari pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama. Setelah menyelesaikan rangkaian balapan Moto3 di Jerman, Veda akhirnya kembali ke tanah air. Namun, bukan hanya kepulangannya yang menjadi sorotan. Media sosial mendadak ramai setelah beredar foto dan video yang memperlihatkan Veda bersama seorang wanita. Dalam waktu singkat, netizen langsung berspekulasi bahwa wanita tersebut merupakan sosok yang selama ini disebut-sebut sebagai orang spesial dalam kehidupan Veda. Komentar pun membanjiri berbagai unggahan. Banyak yang memuji penampilan wanita tersebut dan menyebut keduanya tampak serasi. Tak sedikit pula yang penasaran dengan identitas sebenarnya. Klasemen Moto3 2026 memasuki babak penentuan setelah 11 seri pertama rampung digelar. Meski Maximo Quiles masih memimpin klasemen dengan selisih poin yang cukup jauh, persaingan di posisi 5 besar hingga perebutan gelar Rookie of the Year diprediksi semakin sengit pada paruh kedua musim. Dalam klasemen Moto3 2026, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama masih menjaga peluang memperbaiki posisinya. Dengan koleksi 90 poin, Veda kini berada di peringkat ke-6 dan hanya terpaut 19 poin dari David Almansa yang menghuni posisi kelima. Situasi tersebut membuat peluang Veda menembus 5 besar klasemen masih terbuka, mengingat masih tersisa 11 seri yang akan berlangsung hingga akhir November 2026. Maximo Quiles masih sulit dikejar. Hingga seri ter-11, Maximo Quiles masih kokoh di puncak klasemen sementara Moto3 dengan raihan 231 poin. Keunggulan tersebut membuat pembalap asal Spanyol itu unggul cukup jauh atas Brian Uriarte yang berada di posisi kedua dengan 127 poin. Keunggulan tersebut membuat pembalap asal Spanyol itu unggul cukup jauh atas Brian Uriarte yang berada di posisi kedua dengan 127 poin. Persaingan justru berlangsung lebih ketat di bawahnya. Alvaro Carpe menempati posisi ketiga dengan 126 poin, hanya terpaut satu angka dari Uriarte. Marco Morelli berada di posisi keempat dengan 115 poin, sedangkan David Almansa melengkati 5 besar dengan 109 poin. Veda Ega berpeluang salib 5 besar. Veda Ega Pratama masih bertahan di posisi ke-6 klasemen dengan total 90 poin.
Meski belum mampu menembus 5 besar, peluang pembalap Indonesia tersebut masih cukup besar karena selisih poin dengan David Almansa belum terlalu jauh. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menunjukkan semangat juang tinggi pada seri Moto3 Jerman dengan mengakhiri balapan di posisi ke-8. Meski belum naik podium, hasil tersebut dinilai sebagai pencapaian yang patut diapresiasi mengingat ketatnya persaingan di kelas Moto3. Sejak awal balapan, Veda harus bersaing dengan para pembalap terbaik dunia yang memiliki pengalaman lebih banyak. Dengan menjaga konsistensi dan ritme balap hingga garis finish, ia berhasil mengamankan 8 besar, sebuah hasil yang menunjukkan perkembangan positif. Finish di posisi ke-8 bukanlah hasil yang bisa dianggap biasa. Di ajang sekompetitif Moto3, masuk ke dalam 10 besar merupakan pencapaian yang membutuhkan kecepatan, strategi, dan konsistensi sepanjang balapan. Hasil ini juga menjadi modal penting bagi Veda untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Penampilan Veda mendapat apresiasi dari banyak penggemar balap Indonesia. Dukungan terus mengalir di media sosial dengan harapan pembalap muda tersebut mampu mempertahankan tren positif dan terus meningkatkan performanya pada balapan berikutnya. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman yang terus bertambah di level dunia, Veda Ega Pratama diharapkan mampu meraih hasil yang lebih baik lagi serta terus mengharumkan nama Indonesia di ajang kejuaraan dunia Moto3. Kepulangan Veda Ega disambut bak raja di tanah air. Kepulangan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, usai menjalani seri Moto3 Jerman menjadi perhatian para penggemarnya. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi untuk menyambut salah satu talenta balap terbaik Indonesia yang terus berjuang di ajang kejuaraan dunia Moto3. Ungkapan disambut bak raja banyak digunakan oleh para pendukung di media sosial untuk menggambarkan hangatnya sambutan yang diterima Veda dari para penggemar. Mereka memberikan dukungan, mengajak berfoto, meminta tanda tangan, serta menyampaikan ucapan selamat atas perjuangan Veda di lintasan balap internasional. Meski pada seri Moto3 Jerman, Veda finish di posisi ke-8, hasil tersebut tetap mendapat apresiasi. Berhasil masuk 8 besar di kejuaraan dunia merupakan pencapaian yang menunjukkan daya saing dan perkembangan positif pembalap muda asal Indonesia tersebut. Dukungan yang terus mengalir dari masyarakat diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Veda Ega untuk terus berkembang dan meraih hasil yang lebih baik pada seri-seri berikutnya. Semangat para penggemar menjadi bukti bahwa perjuangan Veda di kancah balap dunia mendapat perhatian dan kebanggaan besar dari masyarakat Indonesia. Halo pecinta balap Indonesia, kabar membanggakan datang dari pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Setelah menyelesaikan rangkaian balapan di Eropa, Veda akhirnya tiba kembali di tanah air. Setibanya di bandara, Veda langsung disambut hangat oleh para penggemar yang sudah menunggu sejak lama. Banyak fans membawa spanduk, mengabadikan momen, hingga memberikan dukungan dan semangat agar Veda terus meraih prestasi di ajang balap internasional. Di tengah penyambutan tersebut, terlihat pula seorang wanita muda yang ikut menyambut kedatangan Veda. Kehadirannya menarik perhatian banyak orang di lokasi. Namun hingga saat ini, tidak ada keterangan resmi mengenai identitas maupun hubungannya dengan Veda Ega. Karena itu, berbagai spekulasi yang beredar di media sosial masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Suasana penyambutan berlangsung meriah. Veda tampak melayani permintaan foto bersama, menyapa para penggemar, dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang terus mengalir untuknya. Dukungan besar dari masyarakat Indonesia diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Veda Ega untuk terus berkembang dan mengharumkan nama bangsa di dunia balap internasional. Bagaimana pendapat kalian tentang sambutan meriah untuk Veda Ega? Apakah kalian optimistis Veda bisa meraih podium pada balapan berikutnya? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Veda Ega Pratama dan dunia balap. Tonton videonya sampai habis karena masih ada momen-momen menarik yang sayang untuk dilewatkan. Kepulangan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menjadi perhatian para pecinta balap tanah air. Antusiasme penggemar terlihat begitu tinggi untuk menyambut rider Honda Tim Asia tersebut setelah rangkaian balapan Moto3. Suasana penyambutan dipenuhi sorak-sorai, permintaan foto bersama, hingga ucapan selamat dari para pendukung yang bangga atas perjuangan Veda di ajang kejuaraan dunia Moto3. Julukan disambut bak raja banyak digunakan oleh warganet untuk menggambarkan meriahnya sambutan dari para penggemar, bukan sebagai acara kenegaraan resmi. Penampilan Veda sepanjang musim Moto3 membuat namanya semakin dikenal. Berkat kerja keras dan konsistensinya, ia menjadi salah satu pembalap Indonesia yang paling banyak mendapat dukungan di kancah balap internasional. Para penggemar berharap Veda dapat terus menjaga performanya pada seri-seri berikutnya dan mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Dukungan besar dari masyarakat diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi pembalap muda berbakat tersebut untuk meraih hasil yang lebih baik lagi.
Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menuntaskan balapan Moto3 Jerman dengan finish di posisi ke-8. Hasil tersebut kembali menunjukkan daya juang Veda dalam bersaing dengan para pembalap terbaik dunia dan mendapat apresiasi dari para penggemar di tanah air. Setibanya di Indonesia, Veda disambut hangat oleh para penggemar yang telah menunggu kedatangannya. Banyak fans membawa bendera merah putih, spanduk dukungan, serta mengabadikan momen bersama idolanya. Suasana penyambutan berlangsung meriah dengan sorak-sorai yang menunjukkan kebanggaan terhadap perjuangan Veda di lintasan balap. Meski belum berhasil naik podium, hasil finish 8 dinilai sebagai modal berharga untuk menghadapi seri-seri Moto3 berikutnya. Dukungan luar biasa dari para penggemar diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi Veda untuk terus meningkatkan performa dan mengharumkan nama Indonesia di ajang balap dunia. Veda Ega finish P8 di Moto3 Jerman, hasil membanggakan yang patut diapresiasi. Halo, saya Veda Ega Pratama. Senang sekali rasanya bisa kembali balapan di sirkuit Mandalika dan bangga rasanya. Halo pecinta balap Indonesia. Kabar membanggakan datang dari pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Setelah menyelesaikan rangkaian balapan di Eropa, Veda akhirnya tiba kembali di tanah air. Setibanya di bandara, Veda langsung disambut hangat oleh para penggemar yang sudah menunggu sejak lama. Banyak fans membawa spanduk, mengabadikan momen, hingga memberikan dukungan dan semangat agar Veda terus meraih prestasi di ajang balap internasional. Di tengah penyambutan tersebut, terlihat pula seorang wanita muda yang ikut menyambut kedatangan Veda. Kehadirannya menarik perhatian banyak orang di lokasi. Namun hingga saat ini, tidak ada keterangan resmi mengenai identitas maupun hubungannya dengan Veda Ega. Karena itu, berbagai spekulasi yang beredar di media sosial masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Suasana penyambutan berlangsung meriah. Veda tampak melayani permintaan foto bersama, menyapa para penggemar, dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang terus mengalir untuknya. Dukungan besar dari masyarakat Indonesia diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Veda Ega untuk terus berkembang dan mengharumkan nama bangsa di dunia balap internasional. Bagaimana pendapat kalian tentang sambutan meriah untuk Veda Ega? Apakah kalian optimistis Veda bisa meraih podium pada balapan berikutnya? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Veda Ega Pratama dan dunia balap. Tonton videonya sampai habis karena masih ada momen-momen menarik yang sayang untuk dilewatkan. Kepulangan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menjadi perhatian para pecinta balap tanah air. Antusiasme penggemar terlihat begitu tinggi untuk menyambut rider Honda Tim Asia tersebut setelah rangkaian balapan Moto3. Suasana penyambutan dipenuhi sorak-sorai, permintaan foto bersama, hingga ucapan selamat dari para pendukung yang bangga atas perjuangan Veda di ajang kejuaraan dunia Moto3. Julukan disambut Bak Raja banyak digunakan oleh warganet untuk menggambarkan meriahnya sambutan dari para penggemar, bukan sebagai acara kenegaraan resmi. Penampilan Veda sepanjang musim Moto3 membuat namanya semakin dikenal. Berkat kerja keras dan konsistensinya, ia menjadi salah satu pembalap Indonesia yang paling banyak mendapat dukungan di kancah balap internasional. Para penggemar berharap Veda dapat terus menjaga performanya pada seri-seri berikutnya dan mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Dukungan besar dari masyarakat diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi pembalap muda berbakat tersebut untuk meraih hasil yang lebih baik lagi. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menuntaskan balapan Moto3 Jerman dengan finish di posisi ke-8. Hasil tersebut kembali menunjukkan daya juang Veda dalam bersaing dengan para pembalap terbaik dunia dan mendapat apresiasi dari para penggemar di tanah air. Setibanya di Indonesia, Veda disambut hangat oleh para penggemar yang telah menunggu kedatangannya. Banyak fans membawa bendera merah putih, spanduk dukungan, serta mengabadikan momen bersama idolanya. Suasana penyambutan berlangsung meriah dengan sorak-sorai yang menunjukkan kebanggaan terhadap perjuangan Veda di lintasan balap. Meski belum berhasil naik podium, hasil finish 8 dinilai sebagai modal berharga untuk menghadapi seri-seri Moto3 berikutnya. Dukungan luar biasa dari para penggemar diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi Veda untuk terus meningkatkan performa dan mengharumkan nama Indonesia di ajang balap dunia. Veda Ega finish P8 di Moto3 Jerman, hasil membanggakan yang patut diapresiasi. Veda juga harus menjaga konsistensi karena Hakim Danis terus memberikan tekanan dari posisi ke-7. Pembalap Malaysia itu telah mengoleksi 86 poin atau hanya terpaut 4 angka dari Veda.
Di bawah mereka terdapat Valentin Perone dengan 79 poin, Matteo Bertele 60 poin, serta David Muñoz yang melengkapi 10 besar dengan 52 poin. Persaingan Rookie of the Year memanas. Selain klasemen utama, perebutan gelar Rookie of the Year juga menjadi perhatian. Brian Uriarte masih memimpin klasemen rookie berkap raihan 127 poin. Namun, Veda Ega Pratama tetap menjadi pesaing terdekat dengan koleksi 90 poin. Hakim Danis menempati posisi ketiga dengan 86 poin, disusul Rico Salmela yang mengumpulkan 51 poin dan Jesus Rios dengan 44 poin. Selisih poin yang tidak terlalu jauh membuat persaingan pembalap debutan diperkirakan akan berlangsung hingga seri penutup musim. Silverstone jadi awal paruh kedua musim. Paruh kedua Moto3 2026 akan dimulai di sirkuit Silverstone, Inggris pada 9 Agustus 2026. Setelah itu, para pembalap akan menjalani rangkaian balapan di Aragon, San Marino, Austria, Jepang, Indonesia, Australia, Malaysia, Qatar, Portugal, hingga Valencia sebagai seri penutup. 11 balapan tersisa akan menjadi kesempatan terakhir bagi setiap pembalap untuk memperbaiki posisi klasemen sekaligus mengamankan target masing-masing. Bagi Veda Ega Pratama, konsistensi meraih poin di setiap seri akan menjadi kunci untuk mengejar posisi 5 besar sekaligus mempertahankan peluang menjadi Rookie of the Year terbaik pada musim Moto3 2026. Antusiasme menyambut MotoGP Indonesia 2026 terus menunjukkan tren positif. Seluruh tiket early bird untuk seri yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, telah habis terjual hanya dalam waktu sekitar sepekan. Direktur Operasional Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC, Troy Reza Waroka mengungkapkan penjualan awal tiket tersebut telah menghasilkan transaksi senilai sekitar 2,4 miliar rupiah, jauh lebih cepat dibanding penyelenggaraan tahun lalu. Kalau kita lihat angka penjualan sudah di angka setara 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan bari penuh, kata Troy dikutip dari Antara. Menurut Troy, pencapaian tersebut menjadi sinyal tingginya minat masyarakat terhadap MotoGP Indonesia 2026, meski balapan masih akan berlangsung beberapa bulan lagi. Kalau sekarang masih lama, waktu pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Makanya sekarang kami ada tagar Indonesia mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ujarnya. Troy menilai salah satu faktor yang mendorong lonjakan penjualan tiket adalah kehadiran dua pembalap Indonesia yang dipastikan tampil di seri Mandalika. Untuk pertama kalinya, Indonesia akan memiliki wakil di dua kelas Grand Prix sekaligus pada balapan kandang. Mario Aji dijadwalkan tampil di kelas Moto2, sedangkan Veda Ega Pratama akan menjalani debutnya di Moto3 Indonesia sebagai rookie Honda Tim Asia. Antusiasme menyambut MotoGP Indonesia 2026 terus menunjukkan tren positif. Seluruh tiket early bird untuk seri yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok telah habis terjual hanya dalam waktu sekitar sepekan. Direktur Operasional Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), Troy Reza Waroka, mengungkapkan penjualan awal tiket tersebut telah menghasilkan transaksi senilai sekitar 2,4 miliar rupiah, jauh lebih cepat dibanding penyelenggaraan tahun lalu. Kalau kita lihat angka penjualan sudah di angka setara 2,4 miliar rupiah. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru penuh, kata Troy dikutip dari Antara. Menurut Troy, pencapaian tersebut menjadi sinyal tingginya minat masyarakat terhadap MotoGP Indonesia 2026, meski balapan masih akan berlangsung beberapa bulan lagi. Kalau sekarang masih lama, waktu pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Makanya sekarang kami ada tagar Indonesia mendunia, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Troy menilai salah satu faktor yang mendorong lonjakan penjualan tiket adalah kehadiran dua pembalap Indonesia yang dipastikan tampil di seri Mandalika. Untuk pertama kalinya, Indonesia akan memiliki wakil di dua kelas Grand Prix sekaligus pada balapan kandang. Mario Aji dijadwalkan tampil di kelas Moto2, sedangkan Veda Ega Pratama akan menjalani debutnya di Moto3 Indonesia sebagai rookie Honda Tim Asia. Kehadiran kedua pembalap tersebut diharapkan mampu meningkatkan antusiasme penggemar balap motor nasional, sekaligus menjadi daya tarik tambahan bagi penonton untuk hadir langsung di sirkuit Mandalika. Semangat itu juga tercermin dalam kampanye Indonesia Mendunia yang diusung penyelenggara untuk menyambut gelaran MotoGP Indonesia tahun ini. Melihat respon positif sejak penjualan tiket dibuka, ITDC optimistis jumlah penonton MotoGP Indonesia 2026 akan melampaui penyelenggaraan musim sebelumnya. Selain menyajikan aksi balap dari para pembalap dunia, panitia juga menyiapkan konsep hiburan dan sportainment yang diklaim lebih segar untuk meningkatkan pengalaman penonton sepanjang akhir pekan balapan. Berbagai program tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak penggemar, baik dari Indonesia maupun mancanegara,
untuk datang langsung ke Mandalika. MotoGP Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit. Dengan tiket early bird yang ludis lebih cepat dibanding tahun lalu, serta kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama sebagai wakil Indonesia, seri Mandalika tahun ini diproyeksikan menjadi salah satu penyelenggaraan dengan antusiasme penonton tertinggi sejak MotoGP kembali digelar di tanah air. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada musim perdana debutnya di kompetisi Moto3 2026. Meski demikian, pembalap asal Gunung Kidul ini menegaskan tidak ingin terbebani dengan target meraih gelar Rookie of the Year. Hingga paruh musim kompetisi Moto3 2026, dilansir dari Detik Sport, Veda Ega tercatat telah menyelesaikan 11 balapan bersama Honda Tim Asia. Pembalap berumur 17 tahun tersebut sukses mengamankan 2 kali podium ketiga, serta 6 kali finish di posisi 10 besar. Dari total balapan yang telah dilalui, Veda Ega juga sempat mengalami 2 kali gagal finish, dan 1 kali menyelesaikan balapan di urutan ke-16. Hasil ini menempatkan dirinya di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026, lewat perolehan 90 poin. Dalam persaingan kategori pembalap pendatang baru, posisi Veda Ega berada di peringkat kedua. Dia berada di bawah pembalap Brian Uriarte yang menempati peringkat kedua klasemen keseluruhan dengan koleksi 127 poin. Sementara itu, posisi tepat di bawah Veda Ega ditempati oleh pembalap asal Malaysia, Hakim Hanis. Rival terdekatnya tersebut membayangi di peringkat ketiga kategori rookie dengan raihan total 86 poin. Peluang Veda Ega untuk menyabet predikat pembalap pendatang baru terbaik masih terbuka sangat lebar. Pasalnya, kalender kompetisi balap Moto3 2026 masih menyisakan 11 seri balapan yang harus diselesaikan. Saat dimintai keterangan mengenai peluang merebut gelar penghargaan tersebut, Veda Ega mengaku tidak menjadikannya sebagai prioritas utama. Dia mengungkapkan ada target lain yang lebih ingin dicapainya musim ini. Iya, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi ya memang rookie tahun ini hampir semua kuat-kuat. Seperti Brian yang kemarin menang dan Hakim yang menang. Tapi saya nggak fokus buat dapetin gelar Rookie of the Year. Karena juga ini tahun pertama saya di Moto3. Kata Veda Ega kepada pewarta di Senayan, Jakarta, Selasa 15 Juli. Pembalap muda berbakat ini memilih untuk memusatkan fokusnya pada proses adaptasi dan pembelajaran di atas lintasan balap dunia. Jadi ya, saya mencoba untuk mengoleksi poin sebanyak mungkin. Dan juga ya, jadi apa? Tambah pengalaman saya lah, kata dia menambahkan. Persaingan ketat di ajang Moto3 2026 akan kembali bergulir setelah jeda paruh musim kompetisi. Seri balapan berikutnya dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone dalam gelaran GP Inggris pada 9 Agustus 2026. Usai menyelesaikan sesi praktis Moto3 Jerman di posisi ke-23, Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian publik. Bukan hanya karena perjuangannya di lintasan, tetapi juga karena sebuah momen di pedok yang langsung menjadi sorotan para penggemar. Dalam rekaman yang beredar, Veda terlihat dihampiri seorang wanita usai turun dari motor. Keduanya tampak berbincang singkat sebelum terjadi momen hangat yang membuat suasana pedok ramai diperbincangkan. Banyak penggemar menilai dukungan tersebut bisa menjadi suntikan semangat bagi pembalap muda Indonesia itu setelah menjalani sesi yang tidak mudah. Meski hasil praktis belum sesuai harapan, Veda tetap menunjukkan sikap tenang dan fokus bersama tim untuk melakukan evaluasi. Dukungan dari orang-orang di sekitarnya diyakini dapat membantu menjaga kepercayaan dirinya menjelang sesi berikutnya di Sachsenring. Siapakah wanita yang menghampiri Veda Ega? Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai identitas maupun tujuan pertemuan tersebut. Namun satu hal yang pasti, perhatian publik terhadap perjalanan Veda di Moto3 Jerman terus meningkat. Menurut kalian, apakah dukungan seperti ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi Veda Ega untuk bangkit dan tampil lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Moto3 dan Veda Ega Pratama. Usai menyelesaikan sesi praktis Moto3 Jerman dengan finish di posisi ke-23, Veda Ega Pratama kembali menjadi perhatian. Bukan hanya karena perjuangannya di lintasan, tetapi juga karena momen di pedok yang mengundang rasa penasaran. Sesaat setelah turun dari motor dan kembali ke area tim, Veda terlihat didatangi seorang wanita. Keduanya tampak berbincang singkat sebelum Veda melanjutkan aktivitas bersama kru tim. Momen tersebut langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar dan memicu berbagai komentar dari para penggemar. Meski hasil praktis belum sesuai harapan, dukungan yang diterima Veda menunjukkan bahwa ia tetap mendapat perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, fokus utama pembalap muda Indonesia ini tetap tertuju pada evaluasi performa motor dan persiapan menghadapi sesi berikutnya. Siapakah wanita yang menghampiri Veda Ega? Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai identitas maupun tujuan pertemuan tersebut.
Yang jelas, Veda masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki performanya pada sesi selanjutnya. Hasil kurang memuaskan harus diterima Veda Ega Pratama setelah mengakhiri sesi di posisi ke-23 pada Moto3 Jerman. Meski belum mampu menembus papan atas, pembalap muda Indonesia itu tetap menunjukkan semangat juang sepanjang sesi. Performa Veda Ega pun menjadi bahan pembahasan di pedok. Banyak pengamat menilai masih ada peluang besar bagi Veda untuk memperbaiki catatan waktunya pada sesi berikutnya. Di tengah sorotan tersebut, muncul pertanyaan yang menarik perhatian mengenai apa yang menjadi kendala utama Veda Ega di lintasan Sachsenring. Apakah faktor motor, strategi tim, atau adaptasi terhadap karakter sirkuit menjadi penyebab belum maksimalnya hasil yang diraih? Veda Ega Pratama kembali menunjukkan perkembangan positif di Moto3 Jerman 2026. Pembalap muda Indonesia itu berhasil mengamankan tiket ke sesi kualifikasi kedua, Q2, setelah tampil konsisten sepanjang sesi praktis. Keberhasilan lolos langsung ke Q2 menjadi modal penting bagi Veda untuk memperebutkan posisi start terbaik di Sachsenring. Dengan catatan waktu yang kompetitif, Veda mampu bersaing dengan para pembalap papan atas dan menjaga peluang meraih hasil maksimal pada balapan utama. Penampilan impresif ini disambut antusias oleh para penggemar balap tanah air. Banyak yang berharap Veda mampu melanjutkan tren positifnya dan kembali mencetak prestasi membanggakan untuk Indonesia. Kini, seluruh perhatian tertuju pada sesi Q2. Mampukah Veda mengamankan posisi start di barisan depan dan membuka peluang meraih poin besar pada balapan Moto3 Jerman? Semua akan terjawab di sesi kualifikasi yang sangat menentukan. Meski harus mengakhiri sesi dengan finish di posisi ke-23, Veda Ega Pratama tetap mencuri perhatian di pedok Moto3 Jerman. Bukan hanya karena perjuangannya di lintasan, tetapi juga karena sebuah momen yang menarik perhatian usai sesi berakhir. Dalam rekaman yang beredar, Veda Ega terlihat disapa oleh seorang wanita di area pedok. Interaksi singkat tersebut langsung menjadi perbincangan di kalangan penggemar dan memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai identitas maupun tujuan pertemuan tersebut. Di sisi lain, Veda tetap fokus melakukan evaluasi bersama tim demi memperbaiki performa pada sesi berikutnya. Pembalap muda Indonesia itu masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di Moto3 Jerman. Akankah Veda Ega mampu membalikan keadaan pada sesi selanjutnya? Para penggemar tentu berharap perjuangannya membuahkan hasil yang lebih baik. Meski harus mengakhiri sesi di posisi ke-23, Veda Ega Pratama tetap mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Usai kembali ke pedok, ia terlihat berbincang dengan seorang wanita yang memberikan senyuman dan kata-kata penyemangat. Momen singkat tersebut menjadi perhatian karena terjadi setelah Veda menjalani sesi yang cukup menantang. Dukungan itu seolah menjadi motivasi tambahan agar pembalap muda Indonesia tersebut tetap percaya diri menghadapi sesi berikutnya. Veda bersama tim kini fokus mengevaluasi performa motor dan strategi balap. Harapannya, ia dapat bangkit dan menunjukkan hasil yang lebih baik pada kesempatan selanjutnya. Veda Ega Pratama memang belum meraih hasil terbaik setelah mengakhiri sesi di posisi ke-23. Namun di luar lintasan, pembalap muda Indonesia itu tetap menjadi pusat perhatian. Usai menerima dukungan dan semangat dari seorang wanita di area pedok, keduanya terlihat mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Suasana hangat tersebut menarik perhatian orang-orang di sekitar dan menjadi salah satu momen yang banyak dibicarakan oleh penggemar. Meski hasil di lintasan belum sesuai harapan, Veda tetap menunjukkan sikap ramah kepada para pendukung yang datang memberikan dukungan. Momen itu menjadi bukti bahwa semangat para penggemar tetap mengalir untuk pembalap muda Indonesia tersebut. Kini, Veda Ega bersama tim akan fokus melakukan evaluasi demi tampil lebih kompetitif pada sesi berikutnya. Para penggemar pun berharap dukungan yang diterimanya bisa menjadi motivasi untuk bangkit dan meraih hasil yang lebih baik. Meski harus mengakhiri sesi di posisi ke-23, Veda Ega Pratama tetap berusaha tegar menghadapi hasil tersebut. Dalam ilustrasi cerita ini, usai kembali ke pedok, seorang wanita menghampirinya, memberikan senyuman, kata-kata penyemangat, lalu mengusap kepala Veda sebagai bentuk dukungan dan motivasi. Momen itu membuat suasana menjadi lebih hangat. Dukungan tersebut digambarkan memberi semangat baru kepada Veda untuk tetap percaya diri, terus belajar, dan mempersiapkan diri menghadapi sesi berikutnya dengan lebih baik. Veda kemudian kembali berdiskusi dengan tim untuk mengevaluasi performa motor dan strategi balap. Dengan tekad yang kuat, serta dukungan dari orang-orang di sekitarnya, harapannya ia mampu tampil lebih kompetitif pada balapan selanjutnya. Seluruh perhatian kini tertuju pada sesi berikutnya. Mampukah Veda Ega bangkit dan memperbaiki posisinya?
Para penggemar Indonesia tentu berharap pembalap andalan merah putih itu dapat menunjukkan performa terbaiknya dan memberikan kejutan di Moto3 Jerman. Hasil praktis Moto3 Jerman 2026 mencatat sejarah bagi balap motor Indonesia. Pebalap Honda Racing Team Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 di sirkuit Sachsenring Jumat 10 Juli 2026, sekaligus memastikan tiket langsung ke babak kualifikasi Q2. Penampilan impresif Veda Ega Pratama menjadi sorotan setelah ia sempat tercecer di luar zona aman menuju Q2. Namun, pebalap asal Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta itu, mampu bangkit pada menit-menit akhir dan menutup sesi di posisi pertama. Sesi praktis Moto3 Jerman 2026 berlangsung selama 35 menit. Berdasarkan regulasi FIM Moto3, hanya 14 pembalap tercepat yang berhak lolos langsung ke kualifikasi Q2, sedangkan sisanya harus memulai perjuangan dari Q1. Persaingan sejak awal berlangsung ketat. Pemuncak klasemen sementara Moto3 2026, Maximo Quailes, mengalami kecelakaan di tikungan ke-7 saat sesi baru berjalan sekitar 5 menit. Insiden tersebut membuatnya gagal mempertahankan posisinya di zona aman dan harus mengikuti kualifikasi Q1. Pada fase awal latihan, Adrian Cruze sempat memimpin di depan Brian Uriarte dan Hakim Danis. Veda Ega Pratama ketika itu berada di posisi keempat. Tidak lama berselang, Brian Uriarte mengambil alih posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 26,110 detik. Sementara itu, Veda sempat merosot hingga posisi ke-18 setelah sejumlah pembalap memperbaiki waktu putaran mereka. Posisi Veda kembali turun ke urutan ke-19 setelah Adrian Fernandez meningkatkan kecepatannya. Hakim Danis juga sempat kehilangan posisi dan turun ke peringkat ke-7. Sesi kembali diwarnai insiden ketika Guido Pini terjatuh di tikungan ke-7. Adrian Cruze yang berada tepat di belakangnya tidak dapat menghindar hingga motornya membentur motor Pini. Keduanya gagal melanjutkan sesi latihan. Saat waktu tersisa sekitar 21 menit, Veda memilih masuk ke pit untuk melakukan penyetelan motor. Keputusan tersebut diambil setelah ia masih berada di luar 14 besar, sehingga posisinya belum aman untuk lolos langsung ke Q2. Memasuki 10 menit terakhir, Veda Ega Pratama kembali turun ke lintasan. Saat itu ia masih berada di posisi ke-21, sehingga membutuhkan peningkatan catatan waktu secara signifikan. Momentum kebangkitan terjadi pada 7 menit terakhir. Veda sempat melesat ke posisi ketiga sebelum digeser Cormac Buchanan ke peringkat keempat. Tidak berhenti di situ, Veda kembali mencatatkan putaran tercepat dengan waktu 1 menit 25,848 detik. Catatan tersebut mengantarkannya ke posisi pertama, mengungguli Esteban serta Rios ketika sesi menyisakan 5 menit. Pada 2 menit terakhir, Eddie O'Shea berhasil naik ke posisi ketiga setelah melewati Rios. Sementara itu, Brian Uriarte turun ke posisi ke-11 dan Hakim Danis berada di urutan ke-7. Hingga bendera finish dikibarkan, tidak ada pebalap yang mampu menggeser catatan waktu Veda Ega Pratama. Pebalap Indonesia tersebut menutup sesi praktis sebagai yang tercepat, diikuti Esteban di posisi kedua dan Eddie O'Shea di urutan ketiga. Hasil tersebut memastikan Veda Ega Pratama melaju langsung ke kualifikasi Q2 Moto3 Jerman 2026. Prestasi ini menjadi pencapaian penting bagi dunia balap motor Indonesia karena Veda Ega Pratama menjadi pebalap pertama Indonesia yang mampu tampil sebagai pebalap tercepat pada sesi praktis Moto3 di Sachsenring, sekaligus membuka peluang meraih hasil terbaik pada seri Moto3 Jerman 2026. Selamat untuk Veda Ega Pratama. Hasil FP1 Moto3 Jerman 2026 langsung menghadirkan persaingan ketat pada seri ke-11 yang berlangsung di sirkuit Sachsenring Jumat 10 Juli 2026. Rider Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe, berhasil menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama, sekaligus membuka akhir pekan dengan catatan positif. Sesi FP1 Moto3 Jerman 2026 menjadi kesempatan bagi seluruh pembalap untuk mencari setelan motor terbaik sebelum memasuki sesi latihan resmi dan kualifikasi. Karakter Sachsenring yang didominasi tikungan menuntut pembalap menemukan ritme sejak awal akhir pekan. Bagi pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, hasil FP1 Moto3 Jerman 2026 juga menjadi modal awal untuk mempersiapkan diri menghadapi rangkaian balapan berikutnya. Meski sesi pertama belum menentukan posisi start, setiap pembalap berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin. Alvaro Carpe langsung memimpin. Alvaro Carpe tampil konsisten sepanjang sesi latihan bebas pertama. Pembalap asal Spanyol itu mampu mencatatkan waktu tercepat dan mengungguli para rivalnya di lintasan Sachsenring. Hasil tersebut memperlihatkan kesiapan Carpe menghadapi seri ke-11 sekaligus memperpanjang performa kompetitifnya musim ini. Meski demikian, selisih waktu antar pembalap di Moto3 biasanya sangat tipis, sehingga posisi masih berpotensi berubah pada sesi latihan berikutnya. FP1 belum menentukan hasil akhir.
Dalam ajang Moto3, sesi latihan bebas pertama lebih difokuskan untuk mencari pengaturan motor, memilih kompon ban, dan memahami karakter lintasan. Karena itu, banyak tim belum menunjukkan seluruh potensinya pada FP1. Sejumlah pembalap bahkan sengaja menjalani simulasi balapan dibanding mengejar catatan waktu tercetat. Persaingan sesungguhnya diperkirakan akan semakin ketat pada sesi praktis yang menentukan 14 pembalap yang otomatis lolos ke Q2. Veda Ega berusaha mencari setelan terbaik. Perhatian publik Indonesia kembali tertuju kepada Veda Ega Pratama. Setelah tampil cukup kompetitif pada beberapa seri sebelumnya, pembalap muda asal Indonesia itu diharapkan mampu menemukan performa terbaiknya di Sachsenring. Lintasan Jerman dikenal memiliki karakter teknis dengan banyak tikungan ke kiri, sehingga pembalap dituntut menjaga konsistensi sepanjang putaran. Jika mampu menemukan setelan motor yang tepat sejak hari pertama, peluang Veda untuk bersaing memperebutkan posisi start yang baik tetap terbuka. Persaingan klasemen makin ketat. Memasuki seri ke-11, persaingan klasemen Moto3 2026 semakin sengit. Setiap poin menjadi sangat penting karena musim mulai memasuki paruh kedua. Hasil di Sachsenring diperkirakan akan memengaruhi peta persaingan menuju perebutan gelar juara dunia. Para pembalap papan atas tentu berusaha mempertahankan konsistensi, sementara rider yang berada di papan tengah ingin memangkas selisih poin. Jadwal berlanjut ke sesi praktis. Setelah FP1, seluruh pembalap masih akan menjalani sesi praktis yang menjadi penentu tiket langsung menuju Q2. Dengan hasil FP1 yang masih bersifat awal, peluang setiap pembalap termasuk Veda Ega Pratama masih terbuka lebar untuk memperbaiki catatan waktu. Persaingan Moto3 Jerman 2026 pun diprediksi semakin menarik, seiring dimulainya sesi-sesi penting di Sachsenring. Kinerja Veda Ega Pratama pada Moto3 Jerman 2026 menunjukkan perkembangan besar. Pembalap Honda tim Asia tersebut menempati peringkat teratas pada latihan resmi di Sachsenring Jumat 10 Juli 2026 malam WIB. Veda Ega Pratama membukukan prestasi ini setelah hanya menempati urutan ke-23 pada latihan bebas pertama FP1 beberapa jam sebelumnya. Pada sesi praktis, pimpinan klasemen Maximo Quiles CF Moto Aspar Team, Adrian Cruces CIP Green Power, dan Guido Pini Leopard Racing sama-sama terjatuh di tikungan 7 dalam kesempatan berbeda. Veda Ega Pratama tidak berkutik di awal sesi, namun dia menunjukkan perkembangan signifikan saat sesi menyisakan 10 menit. Sempat menempat urutan 4, pembalap kelahiran Wonosari itu akhirnya membukukan waktu tercepat 1 menit 25,848 detik. Hasil ini membawanya langsung ke kualifikasi kedua untuk memperebutkan pole. Sabtu 11 Juli 2026, 13.40 14.10 WIB latihan bebas 2, 17.45 17.50 WIB kualifikasi 1, 18.10 18.25 WIB kualifikasi 2. Minggu 12 Juli 2026, 16 WIB balapan. Veda Ega Pratama memulai musim debut di Moto3 dengan finish kelima pada seri pembuka di Thailand. Dia lalu cetak sejarah usai naik podium ketiga pada seri berikutnya di Brazil. Meski gagal menyelesaikan persaingan di Amerika Serikat, Veda Ega Pratama lalu menunjukkan kemampuan bersaing pada 2 ajang berikutnya. Dia bahkan dapat podium ketiga di Prancis setelah didiskualifikasinya rival. Sayang setelahnya kinerja Veda Ega Pratama menurun, ditandai kegagalan merebut angka pada 2 dari 5 lomba terbaru. Dalam kurun itu, dia juga gagal naik podium. Veda Ega Pratama memiliki kenangan manis di sirkuit Sachsenring jelang Moto3 Jerman 2026. Pembalap muda Indonesia itu pernah meraih kemenangan di lintasan tersebut. Ia bahkan mencuri perhatian lewat selebrasi boat racing yang sempat viral di media sosial. Sorotan terhadap Veda Ega Pratama kembali meningkat menjelang seri ke-11 Moto3 Jerman 2026. Balapan di Sachsenring menjadi kesempatan bagi pembalap asal Gunung Kidul itu untuk bangkit. Sebelumnya, ia gagal finish setelah terjatuh pada seri Moto3 Belanda. Catatan positif di Sachsenring menjadi modal penting bagi Veda. Lintasan ini pernah menghadirkan salah satu momen terbaik dalam karirnya. Kemenangan tersebut lahir saat Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 dan masih dikenang hingga sekarang. Momen bersejarah itu terjadi pada putaran kelima Red Bull MotoGP Rookies Cup musim 2025. Selama 2 balapan di Sachsenring, Veda tampil konsisten. Ia berhasil mengamankan posisi 4 dan 1. Race pertama berlangsung ketat sejak awal. Brian Uriarte berhasil finish sebagai juara. Veda harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Selisih waktu Veda dengan Brian Uriarte hanya 0,758 detik. Veda Ega Pratama tampil impresif pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 dengan mencatatkan waktu tercepat. Penampilan luar biasa pembalap muda Indonesia itu membuatnya berhasil mengamankan posisi puncak sekaligus memastikan tiket otomatis ke sesi kualifikasi kedua, Q2. Sejak awal sesi, Veda menunjukkan kepercayaan diri tinggi di sirkuit Sachsenring. Catatan waktunya terus membaik hingga akhirnya menjadi yang tercepat di antara seluruh pembalap Moto3. Hasil tersebut menjadi sinyal positif bahwa Veda siap bersaing memperebutkan posisi start terdepan pada balapan utama.
Keberhasilan lolos langsung ke Q2 tentu menjadi keuntungan besar. Veda tidak perlu menjalani sesi Q1, sehingga bisa lebih fokus menyiapkan motor dan strategi terbaik bersama tim untuk menghadapi perebutan pole position. Penampilan gemilang ini juga mendapat sambutan meriah dari para penggemar Indonesia yang berharap Veda mampu melanjutkan performa apiknya hingga balapan utama dan membawa pulang hasil terbaik. Kini perhatian tertuju pada sesi Q2. Mampukah Veda Ega mempertahankan kecepatannya dan mengamankan posisi start di barisan depan? Dukungan masyarakat Indonesia tentu akan menjadi motivasi besar bagi pembalap muda berbakat tersebut.